Hari ini dokter ngawal ya. Jadi sebenarnya hari ini adalah prapi dari saudara DRL dengan melawan Polda Metro Jaya. Tapi dokter pengen lihat karena memang persidangannya kan terbuka ya guys ya. Jadi kita semua bisa lihat. Dan kita juga mengawal meminta Ibu Hakim, Ibu Leli kalau nggak salah, Ibu Leli ini bisa menjadi kepanjangan tangan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi benar-benar nanti akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya seperti itu, sesuai dengan fakta yang ada seperti itu. Dan jadi dokter untuk ngawal aja hari ini. Itu aja untuk ngawal persidangannya rapid dari saudara DRL. Oke? Alasannya apa dok? Mungkin untuk ikut mengawal pagi-pagi begini gitu? Iban tadi sih sebenarnya agak setengah siang. Iya, lah, setengah ya. siang. Jadi sebenarnya ya ingin tahu gitu ya untuk mengawal kan no viral no justice. Jadi memang dokter takutkan itu akan terjadi seperti kejadian dulu rapid di kasusnya Karput ya, yang diam tiba-tiba senyap, tiba-tiba menang gitu kan. Nah jadi di sini dokter ingin mengawal seperti yang dulu kan kalian tiba di sini tiba-tiba dicabut rapidnya sama DRL ya kan. Akhirnya nah begitu juga kita akan lihat hari ini. Dokter sih yakin, optimis banget rapid dari Suneo akan DRL akan ditolak seperti itu ya. Oke, kita lihat ya. Tapi ngelihat langkah yang diambil DRL nih buat ngajuin pra peradilan. Sebenarnya itu adalah hak ya. Dokter juga kalau mau mengambil rapid atas kasusnya dokter yang di Polres Jakarta Selatan itu sebenarnya juga itu hak. Tapi kan dokter pinginnya membuka itu di persidangan. Kalaupun bisa di P21, dokter ingin banget langsung ke persidangan. Ya, jadi dokter nggak takut dengan status tersangkanya dokter, malah itu kesempatan dokter untuk membongkar siapa sebenarnya DRL, termasuk klinik-kliniknya dia yang diduga melakukan penipuan luar biasa ke masyarakat Indonesia. Kan sampai saat ini juga pihak DRL juga belum datang dok, dari jam di SIPP jam 9 sidangnya Kan sekarang. kalau cumi-cumi tahu nomornya si Bang Jeffrey kan, lawyernya, monggo silakan dihubungin, ditanyakan kenapa kok nggak datang saya. Ya? Enggak sih, kalau dari pengalaman yang kemarin dia nggak pernah datang. Tapi kemungkinan tanggal 4 ya beliau datang ya. Tanggal 4 insya Allah beliau datang, insya Allah beliau nggak terkena sakit mendadak atau nggak masuk ICU, jadi dokter doakan dia sehat walafiat. Nah di tanggal 4 akan ikut datang lagi ngawal dok? Dong, kalau dokter mah selalu itu. Berarti akan ngejar sampai lubang ke semut juga? Sampai ke lubang semut. Lalu mantau terus ada kegiatannya DRL juga. No viral no justice kan, dia punya media, dia punya buzzer, dokter nggak punya apa-apa, dokter cuma punya nyali, data dan fakta, dan masyarakat yang cerdas itu aja. Kemarin juga sempat dihebohkan katanya dokter TSK di Polda Jabar, buzzer itu semua ya hanya giringan opini karena dokter nggak pernah punya buzzer. Dan dokter kan memberikan tawaran 1 miliar buat kalian semua yang bisa membuktikan dokter pernah menyewa buzzer. Logikanya buzzer yang sudah pernah dokter sewa pastinya dia juga akan muncul karena dengan tawaran 1 miliar. Ternyata sampai detik ini pun tidak ada yang muncul yang bisa membuktikan dokter membayar buzzer. Oke? Ya, kita lihat ya. Kita lihat dulu yuk. Susu. Tapi nggak ada komunikasi dok sama pihak sana, Nggak ada. datangnya jam berapa? Nggak ada. Sama pihak Polda juga nggak tahu? Nggak ada. Jangan bocor. Jangan-jangan dicabut lagi, jangan-jangan dia nggak datang. Nah, Pemohon itu. jangan-jangan nggak datang. Kira datang nggak? Hah? Kira-kira datang. Hanya jurnalis cumi-cumi yang tahu. Kalau menurut kamu nggak datang nggak? Nah, alin dulu. Nggak datang, kamu udah dia yang minta, masa dia nggak datang? Coba tanyakan Jimmy. Kita sidang tuh yang 2 nepif kata humas ya, humas PN ini. Coba mungkin lu di Nah, Takut ya, masa lawyer takut sama dokter? Takut dibongkar lagi Musalimah takut. Semua lagi pada takut. Takutnya kenapa dok menurut dokter? Hah? Takutnya kenapa menurut dokter? Takut kalah apa takut ketahuan semuanya dok? Takut ketahuan semuanya. Karena di sini dokter akan membongkar seterang benderangnya. Dengan kesenangan, keceriaan, kebanggaan ya akhirnya melawan dokter. Ada yang kelimpungan, yang dibilang kebal hukum saat ini lagi kelimpungan luar biasa, cari selamat sana sini. Tapi ingat ya, pesan dokter untuk DRL, kamu silakan kerahkan buzzer-buzzer kamu sebanyak-banyaknya, itu akan membuktikan siapa kamu sebenarnya. Masyarakat sudah cerdas, dokter lihat semua komen-komenannya termasuk babunya kamu DRL, si Hans ya, itu jelas banget komen-komennya pun nggak ada yang ngebela bos kamu.
Ya, jadi di sini masyarakat sudah cerdas. Doktif akan terus membongkar fakta, dan untuk kasus Doktif di Polres Jakarta Selatan segerakan. Ya, Doktif nggak akan melakukan rapid kok. Ya, Doktif pastikan tidak akan pernah Doktif melakukan rapid atas penetapan tersangka dari Polres Jakarta Selatan. Kita tunggu persidangan kalau bisa ini. Ya, kalau bisa. Karena di media Doktif pastikan juga tidak akan pernah bisa naik. Dok, biasanya tampil dengan warna-warna cerah, saat ini ada gelap-gelap, Agak-agak mungkin gimana? elegan karena nanti mau live gitu ceritanya ya. Ini kita mau live nanti ya. Dok, Ganti-gantian lah style. ditunda sampai siang, bagaimana dok? Jam 1 ya, kita makan siang dulu, sholat dulu ya. Santai aja kita. Siapa yang mau ngopi? Mari kita ngopi dulu ya. Oke? Yuk kalian mau ngopi. Oke dong. Selamat pagi pemirsa cumi-cumi.com. Di sini saya melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dimana hari ini adalah agenda sidang pra-peradilan Richard Lee menggugat Polda Metro Jaya. Tadi dapat kita lihat juga pemirsa kehadiran dokter detektif atau Dr. Samira di sini untuk mengawal agenda persidangan pra-peradilan hari ini. Tapi sangat disayangkan hingga pukul 10 lewat waktu Indonesia Barat kehadiran Richard Lee ataupun tim kuasa hukumnya juga belum terlihat. Dan tadi rekan-rekan media juga mendapatkan informasi kalau persidangan akan dimulai sekitar pukul 1 atau jam 2 siang pemirsa cumi-cumi.com. Agenda hari ini tujuan Richard Lee menggugat Polda Metro Jaya adalah karena beliau tidak terima dengan status tersangka yang disandangnya di Polda Metro Jaya pada bulan Desember, yang ditetapkan pada bulan Desember lalu pemirsa cumi-cumi.com dapat. Dan seperti inilah situasi dari Polda Metro Jaya, maksud saya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang sudah dipenuhi oleh tamu dan beberapa rekan-rekan media pemirsa cumi-cumi.com. Tadi saat dihubungi juga tim kuasa hukum dari Richard Lee juga belum tahu jadwal persidangan dan apakah beliau hadir atau tidak dalam agenda persidangan kali ini. Ya, pemirsa cumi-cumi.com, jangan lupa terus pantau YouTube cumi-cumi.com untuk mendapatkan informasi terbaru. Selamat siang.